Halo guys, kembali lagi di channel MGR. Jadi di video kali ini aku bersama dengan Poco M4 Pro. Tapi ini bukan tentang Poco M4 Pro, tapi tentang monster yang baru dikeluarin Poco, yaitu dua monster, Poco F5 dan Poco X5 Pro 5G. Jadi di video kali ini aku tuh bukan mau nge-review tentang kedua HP itu, tapi di video kali ini aku malah lebih ke arah nge-reaction atau sekedar ngebacotin kedua HP itu ya guys ya. Jadi kata-kata pertama yang mau aku ucapkan untuk kedua HP itu adalah dejavu guys. Kenapa dejavu? Karena 2 tahun lalu Poco itu ngeluarin HP Poco F3 dan Poco X3 Pro dengan harga dan speknya itu yang mengejutkan guys, yaitu Poco F3 di harga 4 jutaan untuk varian 6128 dan Poco X3 Pro ada di harga 3 jutaan yang varian 6128 guys. Nah, sama kayak kedua HP ini, yaitu Poco F5 itu tuh dikeluarin dengan harga 4 jutaan guys di varian terendahnya, dan Poco X5 Pro yang dijual di harga 3 jutaan guys. Keduanya itu sama-sama mengejutkan ya harganya ya, sama kayak kedua HP itu 2 tahun lalu. Maksudnya Poco X3 Pro dan Poco F3 2 tahun lalu yang harganya juga mengejutkan guys. Dan di sini Poco F5 dan Poco X5 Pro itu harganya juga mengejutkan juga ya guys ya, di kisaran 4 jutaan dan 3 jutaan guys. Oke guys, mungkin di sini kita mulai dari Poco F5 guys atau Poco F5 ya. Jadi sekedar info, emang Poco seri F itu emang dari dulu tuh ngejutin banget ya guys ya. Dimulai dari Poco F1 dulu, kalau nggak salah harganya 4 jutaan juga atau 3 jutaan dengan chipset Snapdragon 845 guys. Baru disusul dengan Poco F2 Pro, F2 Pro atau F2 lupa gue kan, yang kameranya itu pop up dengan chipset Snapdragon 865. Tapi kalau nggak salah Poco F2 itu kurang hype ya guys ya, atau mungkin aku yang kurang ngikutin HP dulu ya, atau karena mungkin dulu emang kurang hype karena ada Xiaomi Mi 10 guys. Dan Poco F2 Pro itu juga dulu harganya 8 juta guys, nggak murah-murah kayak Poco F sebelumnya. Dan baru selanjutnya ada Poco F3 guys. Di situ juga cukup ngejutin karena dengan harga 4 jutaan sampai 5 jutaan dia pakai chipset Snapdragon 870 guys, dimana dia menjadi HP pertama yang masuk Indonesia dengan Snapdragon 870 guys. Baru di tahun selanjutnya ada Poco F4, yaitu upgrade tipis-tipis dari Poco F3 ya, nambahin OIS sama charger doang, paling charger 67 watt. Dan di sini selang setahun ada lagi Poco F5 guys. Di sini baru upgrade-nya itu jor-joran banget dan terasa banget ya guys ya, dari Poco F3 maupun Poco F4 guys. Di sini varian terendahnya itu adalah RAM 8256 guys. Itu yang menurut aku paling gila banget ya guys ya. Dengan harga 4,8 juta yang resminya tadi di IG aku lihat ya, di Instagramnya itu 4,8 juta kita dapat varian terendahnya, dan varian terendahnya itu adalah 8256 GB guys. Ini kita bisa lihat ya, memorinya cuma ada 256 GB guys, tidak ada 128. Jadi untuk varian terendahnya aja udah dikasih 8256 GB guys. Dan yang paling dibangga-banggakan adalah chipset terbaru, yaitu Snapdragon 7 Plus Gen 2 guys, yang Antutunya itu hampir sejutaan, dan di Antutu 10 udah sejutaan ya guys ya. Walaupun aku nggak terlalu peduli dengan Antutu, cuman kalau misalnya Antutu jadi tolak ukur hampir sejuta, itu udah hampir setara dengan Snapdragon 8 Gen 1 guys, atau malah ngelewatin Snapdragon 888 guys yang terkenal panas ya guys ya. Di sini kameranya juga udah menggunakan OIS, tidak ada dihilangkan dari Poco F4. Dan di sini selfie kameranya masih 16 megapiksel guys, belum ada ditambah-tambahin ya. Dan juga udah pakai WiFi 6 pastinya. Dan sayangnya di sini fingerprintnya masih di samping guys, belum di layar ya. Dan casnya juga masih 67 watt. Tapi ini 67 watt menurut aku sih udah kencang banget ya guys ya, nggak usah ditambah-tambahin juga nggak apa-apa, nggak usah sampai 120 watt, nggak guna juga guys.
Dan rumornya Snapdragon 7 Plus Gen 2 ini selanjutnya bakal digunakan oleh Realme GT Neo 5 SE guys. Itu yang bakal jadi saingan Poco F5 katanya. Cuman kalau Realme biasanya harganya lebih mahal, kayak Realme GT Neo 2 dulu yang pakai Snapdragon 870 yang mau nyaingin Poco F3 tapi harganya lebih mahal. Tapi ya jelas Poco F3 itu dulu lumayan panas ya. Dan aku sekedar info, aku pernah pakai Poco F3 yang RAM 6128. Dulu aku beli second itu di harga 4,2 juta dengan kondisi yang masih sangat bagus guys. Seperti biasa aku kalau beli second tuh dengan kondisi yang masih sangat mentah. Itu dulu aku beli tuh garansi masih ada sekitar 14 bulan guys, orangnya baru pakai sebulan. Dan kesan aku pakai Poco F3 itu ya bagus guys. Cuman dulu mungkin aku main Aider FX2 ya, emulator yang biasa aku mainin itu tuh cukup panas kalau pakai Poco F3. Dan mungkin itu karena dulu aplikasinya itu belum dioptimalin ya guys ya. Dan di Xiaomi Poco F5 ini guys, kabar yang paling gak enaknya itu guys, dengan adanya Poco F5 ini Xiaomi 12T itu jadi agak tersaingi ya guys ya. Ya walaupun kita nggak bisa mandang HP dari chipset doang, tapi dengan harga 4 jutaan Poco F5 itu sangat memakan Xiaomi 12T guys ya. Tapi jelas Xiaomi 12T itu punya keunggulan sendiri, tapi harganya itu tembus di harga 6 jutaan loh guys. Dan kabar buruknya lagi, Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G itu makin tidak ada tempat guys. Kemarin aku banding-bandingi sama Xiaomi 12 Lite, tapi sekarang ada Poco F5 ya. Kalau kita ngomongin Redmi lebih bagus, tidak ada bug atau bla bla bla, yang lain Poco banyak bug, tapi itu belum tentu guys. Dan ini Poco M4 Pro ini aku belum nemu bug loh di Poco M4 Pro ini yang aku pakai ini. Jadi kalau misalnya HP Poco F5 nanti tidak ada bug dan lain-lain, itu Redmi Note 12 Pro 5G itu makin gak ada tempat sama sekali guys. Bayangin Poco F5 ini harganya itu 4,8 juta, sedangkan si Redmi Note 12 Pro 5G itu 4,6 4,5 guys. Jadi kayak gimana guys, chipsetnya itu jauh banget guys, bagaikan langit dan bumi loh guys. Dengan Antutu yang terpaut cukup jauh ya guys ya. Dengan harga yang sama pasti orang lebih milih Poco F5 guys. Oke, kita beralih di sini ke Poco X5 Pro. Di sini aku mau ngatain suatu kata-kata, yaitu jangan matot. Udah itu aja guys kalau untuk kesan untuk Poco X5 Pro ini. Karena dulu Poco X3 Pro udah tau lah kan semuanya kan, isu matotnya itu beredar banyak banget ya guys ya, sampai-sampai ada klaim garansi yang mengganti dengan Poco F4 loh guys. Dan malahan dijadikan bahan untuk malah sengaja dimatotin untuk ngambil garansi dan upgrade ke Poco F4. Tapi dengar-dengar guys, kalau Poco X3 Pro itu klaim garansi sekarang ditukar dengan Poco M4 loh. Poco M4 Pro ini loh udah nggak Poco F4 lagi loh, karena banyaknya orang yang sengaja bikin HP itu matot ya guys ya. Oke, di sini Poco X5 Pro agak susah sih ngomongnya, X5 Pro gitu kan, agak susah ngomongnya. Di sini menggunakan chipset Snapdragon 778 5G guys, dan badut-badut 695 itu minggir gitu kan, karena HP ini keluar kan kayak Redmi Note 11 Pro 5G dulu keluar di harga 4 jutaan dengan chipset 695 5G, itu minggir. Realme 10 Pro harga 4 jutaan, layar IPS, downgrade dari Realme 9 Pro itu masih pakai chipset 695 4 jutaan, minggir. Di sini ada Snapdragon 778 5G di harga 3,8 juta doang guys, di harga di varian 6128 ya guys ya. Di sini kamera 108 megapiksel, dan ya Redmi Note 12 Pro 5G kayaknya makin gak ada tempat sih guys. Di sini jelas ya Snapdragon 778 5G itu di atas Dimensity 1080 punya Redmi Note 12 Pro 5G guys. Pokoknya kalau dengar Snapdragon 778 5G ini, badut-badut Snapdragon 695 itu pada ketar-ketir ya guys ya. Apalagi di sini harganya itu
3,8 juta doang guys, paket lengkap. Dan Redmi Note 12 Pro 5G itu menggunakan kamera 50 megapiksel dengan OIS, sementara si Poco X5 Pro ini menggunakan 108 megapiksel tanpa OIS. Tapi kayaknya lebih bagus si Redmi Note 12 Pro 5G itu ya guys ya, yang pakai OIS kameranya. Tapi ya tetap aja guys, harganya itu beda guys, beda lumayan jauh. Jadi kayak Redmi Note 12 Pro 5G itu makin gak ada tempat ya guys ya. Padahal HP bagus loh, cuman dimakan Poco lagi-lagi. Apalagi dibandingkan dengan yang tadi guys, Poco F5 itu, Poco F5 itu tuh Redmi Note 12 Pro 5G, jadi kayak makin diasingkan guys. Siapa coba yang mau, kalau untuk kaum mendang-mending tuh siapa coba yang mau beli Redmi Note 12 Pro 5G itu kalau ada Poco F5 ya, walaupun itu udah pasti goib ya guys ya HP-nya. Dan kalau misalnya seperti yang aku bilang tadi, Redmi punya keunggulan masing-masing ya. Seperti aku bilang juga, tergantung Poco-nya juga guys, Poco-nya banyak bug atau enggak ya. Kayak aku bilang tadi juga, di sini Poco M4 Pro aku belum ada aku nemuin bug. Oh ya, juga ada satu HP Redmi Note 12 juga yang Pro, yang 4G. Nah itu HP itu mending gak usah beli, udah buang aja guys. Karena udah ada HP ini, udah buang aja tuh HP ya. Semoga ya harapan aku untuk HP ini ya semoga nggak matot lah kayak Poco X3 Pro dulu ya kan. Poco X3 Pro itu dulu pakai chipset yang hanya dipakai oleh satu HP, itu Poco X3 Pro, itu Snapdragon 860 guys. Nah di sini aku tuh kayak berharap besar ya dari Poco X5 Pro ini nggak matot kayak ya pendahulunya, karena di sini pakai Snapdragon 778 5G, itu Snapdragon yang lumayan bagus ya guys ya, bukan lumayan lagi, memang bagus guys. Dulu aku pakai Realme GT Master dengan Snapdragon 778 5G, itu main game tuh terbang banget ya guys ya, nggak panas sama sekali. Jadi aku harap nih HP memang sebagus itu guys, tanpa ada matot-matotan kayak Poco X3 Pro guys. Jadi yang dapat aku simpulin di sini adalah mungkin Poco itu ngamuk ya guys ya. Lihat Infinix ya, Infinix itu ngeluarin HP Infinix Note 30 Pro dengan wireless charging yang ada ya, maksudnya fitur wireless charging itu ada di HP-HP flagship ya guys ya. Mungkin ya itu asumsi aku aja ya, Poco ngamuk karena Infinix itu sok-sokan mau menjadi Poco gitu guys, dengan ngasih spek yang gila-gilaan ya guys ya. Dan jika ada orang yang bilang Poco banyak bug dan lain-lain, ini aku bukan kayak ngebelain Poco ya guys ya. Emang aku ada kan belakangan kayak saudara aku kan pakai Poco M4 Pro ini, ada juga yang ngebug kayak kadang misalnya kita restart HP itu kadang nggak mau masuk, harus pencet tombol powernya lagi gitu kan. Tapi itu sih itu jarang, jadi kalau bug itu kadang ada kadang enggak di HP Poco ini ya, karena dari dulu juga HP Poco ini dibilang HP gacha ya guys ya. Tapi menurut aku sih semuanya nggak gacha juga ya guys ya. Kayak Poco F3 dulu aku pakai, dan Poco F3 itu nggak ada isu-isu HP gacha ya guys ya. Kalau Poco X3 Pro iya sih emang banyak isu-isu HP gacha gitu. Jadi balik lagi ke pemakaian sih guys ya. Kalau pemakaian kita terawat gitu, nggak sering main game sambil ngecas, mungkin umur HP tuh bakal lama ya guys ya. Jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih bagi yang udah nonton, yang udah dengerin bacot-bacotan aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan video selanjutnya mungkin aku akan review Poco M4 Pro ini. Aku lagi bikin videonya, masih dalam proses, jadi tunggu aja guys ya. Thank you, bye bye. Fingertips are